Jadi kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Dalam waktu dekat emas tembus 2 juta. Struktur komando yang sistematik, satu jalur itu militer. Di per kabupaten-kabupaten, ya, per kota, memaksimalkan kebutuhan dasar apa yang ada untuk di daerah masing-masing, ya, untuk dikembangkan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony di awal bulan April ini. Jadi nggak kerasa ya, sekarang sudah memasuki bulan April, tanggal 1 ya, awal bulan nih. Nah, kira-kira apa yang disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony masih seputaran resesi yang akan terjadi khususnya di bulan Juni dan Juli, katanya, dan puncaknya 2026. Dan beliau di sini menghimbau kepada pihak militer juga dari pemerintahan nih untuk melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya? Nah, sahabat kemuliaan, sebelum kita melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Bapa, sampai hari ini kami masih bertahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kecukupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami semua yang sebentar akan mendengarkan apa yang akan sampaikan, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat terang kemuliaan, seperti biasa ya, jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila ada antara kalian semua yang terbeban dan ingin mendukung pertumbuhan dari channel terang kemuliaan ini, silahkan kalian bisa join menjadi membernya. Kalian tinggal lari ke beranda dari channel terang kemuliaan, lalu klik tombol join di situ ya, dan kalian sudah bisa menjadi membernya. Jangan lupa juga follow TikToknya, karena di situ kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada kalian semua, yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita hadapi, tetaplah berdoa. Sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Selamat menyaksikan. Kita doa ya Thomas, betul Pak Daud, supaya resesi ini bisa teratasi dan bisa terkendali. Siap, saya percaya Tuhan pakai putra-putri Indonesia yang di istana, yang di pemerintah, untuk bisa menstabilkan keadaan yang sedang terjadi Pak Daud ya. Ya. Jadi kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Siap Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, dan nanti dalam waktu dekat emas tembus 2 juta. 1 gramnya ya. Dan pada waktu emas tembus 2 juta, itu tanda inflasi dimulai naik terus. Wah. Yes. Tetapi daya beli masyarakat turun. Ya. Terjadilah deflasi inflasi bertemu. Wah, jadi di saat itulah terjadi deflasi dan inflasi bertemu. Berarti penurunan mata uang Pak Daud ya. Terjadilah namanya anomali. Wah, disitulah masyarakat harus punya iman yang kuat, seperti zamannya Ishak yang untuk kelaparan Pak Daud ya. Nah, untuk mengatasi itu harus ada ketahanan pangan.
Oh ya, jadi harus ada ketahanan pangan, di mana pangan kita kan punya sumber daya alam yang sangat bagus Pak Daud ya, bisa diperdayakan. Jadi ini bisa teratasi bila ketahanan pangan. Siap. Jadi per kabupaten-kabupaten, Ya. per kota memaksimalkan kebutuhan dasar apa yang ada untuk di daerah masing-masing Ya. untuk dikembangkan. Amin. Contohnya kalau itu ikan, fokuskan peternakan perikanan. Ya. Kalau itu tempat daerah perkebunan, fokuskan perkebunan. Jadi memaksimalkan potensi daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia, Ya. sehingga resesi ekonomi bisa teratasi. Amin. Dan saat ini militer, tentara, pasti saya doa supaya memfokuskan ketahanan pangan untuk ketahanan nasional. Amin. Nah, kedua, kita semua yang ada di Indonesia harus mulai semua fokuskan ketahanan pangan. Amin. Karena itu satu-satunya jalan untuk mengatasi resesi ekonomi. Amin. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Penting perut dulu. Perut terisi supaya masyarakat bisa tenang Pak Daud ya, dan ada jaminan bahwa ya sekalipun susah tapi jangan sampai makan pun kosong Pak Daud ya. Gimana saya bikin analisa? Luar biasa Pak Daud, analisa dari pandangan Pak Daud sangat memberkati, menambah pengetahuan umum. Ini kuliah umum Pak Daud ya. Penting ketahanan apa? Pangan. Kita harus kembali ke negara agraris, Thomas. Betul. Berarti kan Indonesia menang sumber daya alam Pak. Ada ikan, laut, hasil darat, hasil laut, kan sangat bagus Pak Daud. Ingat Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia, apa yang dilandaskan dasar dia untuk membangun Indonesia, Ya. itu ada benarnya dan ada baiknya, Amin. yaitu fokuskan ketahanan pangan. Ya. Makanya dulu sampai ada namanya ABRI masuk desa. ABRI masuk desa Pak Daud ya. Jadi sudah waktunya itu digalakkan semua Yes. untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan. Karena yang struktur komando yang sistematik satu jalur itu militer. Ya. Jadi lahan-lahan yang terbengkalai, lahan-lahan negara, nah disitulah dimaksimalkan untuk dikembangkan. Yes Pak Daud. Lahan-lahan yang kosong. Yes Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi Pak Presiden Pak Harto kan disebut Bapak Pembangunan. Ya. Nah, dia memberikan dasar itu tepat Thomas. Betul. Karena kita harus kembali ke agraris. Gimana Siap. Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati sekali Pak Daud. Karena industri kita berat Thomas, Betul. kalah sama Cina. Kalah sama Cina Pak Daud ya. Tetapi kita bisa menang dengan ketahanan pangan, sumber daya alam, yaitu apa? Agraris. Agraris. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Apa yang perlu ditanyakan lagi Thomas? Sangat memberkati. Jadi Pak Daud, kita harus memberikan pengetahuan pada jemaat untuk bertahan dan bergerak dan hidup apa adanya, tidak perlu hedonisme, apa yang nggak perlu nggak usah dikejar terlalu sekali, ya kan Pak Daud?
Iya. Oke Thomas. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama dengan Feby dari Bandung. Silakan. Ya, Ibu Feby, silakan Ibu Feby. Ya. Mau tanya apa Bu Feby? Ibu saya dari bulan itu jatuh sakit, udah pusat berulang kali itu katanya lambung. Kita obat. Kita doa ya Bu. Ya, untuk ibu. Iya, mari mana ibunya mana? Ya, kita doa Thomas. Ya, Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan, pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut yang kedua, David Purwokerto nih ya. Ini bahasa ngapak-ngapak nih, kepriben apa pakai nangkai gitu ya. Ya Pak David silakan. Selamat malam Mas Thomas. Selamat Ya. malam Mas Daud. Yang mau tanya apa? Ini saya mau tanya dua hal. Tapi yang pertama saya minta didoakan Pastor Daud. Ini Kedua? saya kan, ya. Ini kan saya ada usaha apotek. Tapi sudah setahun belakangan ini apotek saya sepi, Pastor Daud. Oke, yang kedua apa lagi? Yang kedua ini saya mau tanya alamatnya Pastor Daud itu yang di Solo di mana ya Pak? Oh, nanti aja nanti ya. Oh ya. Kita doa dulu ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan, pulihkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut yang ketiga, Caroline, Singapura. Ya, halo. Ya, saya. Ya, halo Bu Caroline, Kedengeran nggak? silakan. Halo. Ya, Shalom. mau tanya apa, Bu Caroline? Iya, saya mau tanya apa ada kutuk keturunan atau ada sumpah yang terikat di keluarga saya. Ini sudah tidak Saya ada, Bu. Udah bebas. Oh, bagus. Terima Kita doa kasih. ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut Amin. Thomas. Terima kasih. Yang keempat, Hutan Tweni, Lampung. Ya, malam Pak Daud. Ya, mau tanya apa Ibu? Saya mau minta didoakan untuk anak saya Yuliana Primawati. Dia ada di Jum juga. Bulan Februari tanggal 3, Pastor Daud mendoakan dia untuk hamil. Bulan 3 langsung hamil. Sekarang saya minta tolong Pastor Daud doakan lagi untuk kelancarannya bayi ini Oke, sehat kita doain. sampai lahir. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, berkati janin dan bayinya Tuhan, supaya lahir dengan selamat, bebas dari kutuk maut, kutuk kematian, dan kutuk kegagalan, kecelakaan. Dengan telawatanmu Tuhan, berkati bayi ini Tuhan, supaya lahir dengan selamat, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Lanjut teman. Yang kelima, Bapak Ari Edwin, silakan dari Papua. Wah, Papua ini sudah jam 10 ya. Shalom Pak Daud. Iya Pak. Aku doa minta untuk Bapak. Kita doa ya. Pertama, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati Tuhan, lawat Tuhan, kerajaan dan menjadi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, teman. Ya Pak Daud, terima kasih.
Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Thomas Health TV. Nah, mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Apabila Anda terbeban untuk mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya dengan cara lari ke beranda channel Terang Kemuliaan lalu klik tombol join, dan jangan lupa follow TikToknya ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama di sana. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi jangan lupa 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Apapun keadaan kita, tetaplah berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Bapa, berkati kami semua Tuhan agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Berkati kami semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.